Ya, jumpa lagi dengan saya Muhammad Hilman di channel Muhammad Hilman, channel yang akan membantu kalian dalam belajar matematika, fisika, kimia dengan cara membahas konsepnya, membahas soalnya, kemudian ada trik cepatnya. Di video kali ini saya coba akan mereview ya, menentukan pH larutan penyangga. Kenapa saya sebut mereview? Karena sebenarnya ini sudah saya bahas di video-video sebelumnya, cuma dengan tampilan soal yang diketahuinya berbeda ya. Biasanya yang diketahuinya adalah molaritas dengan volume, tapi kalau sekarang yang diketahuinya adalah mol ya. Kemudian bagaimana kalau yang ditentukannya adalah pH larutan penyangga tersebut? Ya, kenapa ini disebut larutan penyangga? Nah, nanti akan saya bahas di video kali ini. Oke, sebelum saya bahas videonya, kalian bisa subscribe, kemudian aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya, dan untuk dukungan kalian terhadap channel ini. Oke, silakan kalian bisa subscribe dan juga aktifkan notifikasi loncengnya ya. Oke, langsung saja saya bahas soalnya. Kalau kita lihat di sini yang diketahuinya adalah asam asetat ya. Asetat itu asam lemah, rumus molekulnya 3 OH. Dan ada NaOH, natrium hidroksida gitu ya. Ini tergolong basa kuat. Jadi ini asam lemah ditambah basa kuat. Untuk mendapatkan larutan penyangga, maka ini perlu adanya pencampuran ya. Jadi ini nanti dicampurkan sehingga terjadi reaksi ya. Oke, kita reaksikan saja. CH3COOH ditambah dengan NaOH. Nah, ini akan menjadi CH3COONa ditambah dengan H2O. Nah, kenapa bisa jadi seperti ini? Sudah saya bahas di video sebelumnya. Bagi kalian yang ingin nonton video sebelumnya, silakan kalian tonton dulu ya video sebelumnya supaya kalian tahu kenapa sih reaksinya seperti ini. Oke, kalau kalian ingin lihat videonya, silakan kalian lihat playlistnya ya, playlist channel ini gitu ya. Di sini ada mula-mula bereaksi sisa, mula-mula bereaksi sisa atau MBS. Kemudian kita isi di sini molnya ya, mol CH3COH adalah 0,06 mol. Kemudian NaOH adalah 0,01 mol. Ya, agar terjadi, nah ini untuk reaksi yang untuk hasil reaksinya yang di kanan ini awalnya 0 ya, karena ini mula-mula ya. Kemudian karena ingin mendapatkan larutan penyangga, maka yang kuat harus habis bereaksi. Yang kuat itu adalah NaOH. Maka NaOH supaya habis molnya ya berarti ini harus dikurangi 0,01 mol gitu ya, sehingga nanti sisanya adalah 0. Nah, berapa sih mol bereaksi dari CH3COH? Ini kita pakai perbandingan koefisien. Koefisien NaOH 1, koefisien CH3COH adalah 1. Karena koefisiennya sama, maka pengurangnya sama yaitu 0,01 pengurangnya. Kemudian ke kanan pasti bertambah ya. Bertambah berapa? Ini koefisiennya juga sama 1 ya. Maka bertambah 0,01 mol. Untuk H2O juga sama ya, ini juga koefisiennya 1, berarti ini juga 0,01 mol, tapi tidak perlu saya tulis. Kenapa? Karena H2O tidak diperhitungkan di penentuan pH larutan penyangga ya. Oke, dikurang 0,06 dikurang 0,01 jadi 0,05. Kemudian ini dari 0 ditambah 0,01 ya berarti 0,01. Karena yang tersisa adalah CH3COH yaitu asam lemah, maka yang ada rumus konsentrasi H+ gitu ya. Yang ada rumus konsentrasi H+.
Nah, konsentrasi H+, bagaimana untuk menghitung konsentrasi H+ pada larutan penyangga? Tinggal begini aja. Ka konstanta asam lemah dikali mol asam lemah, yaitu mol CH3COH. Ya. Jadi mol CH3COH. Jadi ini mol asam lemahnya ya. Dibagi mol basa konjugasi. Basa konjugasi tinggal hanya dihilangkan satu di ujung, sisa CH3COO-. Ya. Nah, dari mana kita dapat CH3COO-? Ini dari reaksi pada garamnya. Garamnya kan CH3CONa. Ya, jadi kalau asam ditambah basa ini akan menjadi garam gitu ya. Nah, ini garamnya ini. Nah, berapa sih konsentrasi berapa sih mol dari CH3COO- ini adanya di garam. Kita reaksikan dulu garamnya ya. Nah, garamnya kan ini CH3COONa menghasilkan, kalau di dalam air akan menghasilkan ion CH3COO- ditambah dengan Na+ gitu ya. Nah, mol CH3CONa adalah 0,01 mol gitu ya. Maka CH3COO-nya juga 0,01 ya. Kenapa? Karena koefisiennya sama-sama 1. Ini 1, ini CH3COO- 1, CH3CONa juga 1. Ya, langsung aja kita tulis Ka-nya adalah, kalau di soal 2 kali 10 pangkat negatif 5 ya. Jadi ini 2 kali 10 pangkat negatif 5 kali mol dari CH3COH 0,01 ya. CH3COO- 0,01 juga. Salah ya. Harusnya mol CH3COH itu 0,05. Salah tulis ya. Nah, ini 0,05. Dari mana 0,05? Di sini ya. Nah, ini 0,05. Tinggal nanti ini dicoret, dibagi 0,01, 0,05 dibagi 0,01, 5, 0,01 bagi 0,01 bagi 0,01, 1 ya. 5 kali 2 yaitu 10, bagi 1 ya 10 ya. 10 kali 10 pangkat negatif 5. Ini kan 10 itu 10 pangkat 1, pangkatnya ditambah 1 tambah negatif 5 adalah negatif 4. Maka pH-nya adalah 4. Nah, gitu ya. Kenapa ini bisa langsung menentukan pH-nya 4? Sebenarnya ngitung pH kan harusnya menggunakan rumus min log H+ ya. Nah, ini min log konsentrasi H+. Ya. Konsentrasi H+-nya sudah ada 10 pangkat min 4. Maka pH-nya 4. Kenapa bisa seperti itu? Karena ini menggunakan rumus langsung, sudah saya terangkan di video-video awal dari channel ini ya. Kalau kalian ingin nonton, silahkan nonton di playlistnya ya. Kalian tinggal cari playlistnya, kemudian pilih video-video yang awal ya, yang paling awal di upload. Saya tidak akan menjelaskan lagi kenapa bisa langsung menentukan pH-nya jadi 4 gitu ya. Sebenarnya konsep dasarnya min log H+ ya untuk menentukan pH. Ini harusnya. Cuman terlalu lama kalau pakai rumus min log H+. Oke, nah ini jawabannya. Sebenarnya kita tidak perlu menggunakan mula-mula bereaksi sisa untuk menentukan konsentrasi H+-nya ya. Ada sebenarnya trik cepatnya ya. Trik cepat ini cukup menggunakan rumus ya. Ini lebih cepat nantinya. Oke, bagi kalian yang ingin tahu trik cepatnya, oke, simak baik-baik trik cepatnya. Oke, kita lihat trik cepatnya. Jadi kalian tidak perlu mereaksikan asam lemah dengan NH4OH-nya atau basa lemahnya ya. Jadi kalian tinggal menghafalkan rumus ini tanpa menggunakan reaksi antara CH3COH dengan NH4OH yang nantinya akan memunculkan mula-mula bereaksi sisa. Itu tidak perlu ya. Terlalu lama kalau harus menggunakan cara itu ya. Oke, kita lihat trik cepatnya. Ka-nya adalah 1,76 kali 10 pangkat negatif 5. Mol asam lemahnya mol CH3COH 200 kali 0,1 jadi 20 ya. 20 dikurangi mol basa lemahnya yang ditambahkan NH4OH ya. 5 kali 0,1 jadi 0,5. Ini milimol ya satuannya. Dibagi dengan
X kali mol garam. Mol garam di sini adalah mol garam mula-mula sebelum ditambahkan NH4OH, yaitu CH3COONA. Jadi mol garamnya yang ini ya, 200 dikalikan ini nih, 200 dikalikan 20 ya, 20 milimol, 20 ditambah mol basa lemah 0,5 milimol. Nah, tinggal coret. Nah, satuannya dicoret 1,76 kali 10 pangkat negatif 5, 20 kurang 0,5 19,5, 20 tambah 0,5 20,5. Nah, ini kalau dibagi ya, 19,5 dibagi 20,5 itu 0,95. 1,76 kali 10 pangkat negatif 5 kali 0,95. 0,95 dikalikan dengan 1,76 itu adalah 1,672. Jadi 1,672 kali 10 pangkat negatif 5. Nah, berarti ini adalah konsentrasi H plusnya. Berarti pH-nya adalah pH-nya adalah 5 min-log 1,672 ya. Nah, ini adalah pH-nya. Nah, kalau kita lihat sebelumnya menggunakan mula-mula yang sisa, jawabannya 5 min-log 1,672. Menggunakan trik cepat, jawabannya sama ya, ternyata 5 min-log 1,672. Nah, jadi trik cepat ini bisa kalian pakai ya untuk menjawab soal-soal yang pertanyaannya adalah tentukan pH larutan penyangga setelah ditambahkan basa lemah ya. Silakan kalian gunakan trik cepat ini untuk menyelesaikan soal-soal yang seperti ini, baik itu diberikan oleh guru kalian sebagai tugasnya, sebagai tugas kalian, atau kalian latihan soal di soal-soal yang ada di buku paket, di internet, atau di media sosial lainnya ya. Kalian bisa gunakan trik cepat ini. Nah, hafalkan terus trik cepat yang ada di pelajaran larutan penyangga ini. Saya sudah buat trik cepatnya ya. Makanya kalian, bagi kalian yang belum melihat video-video sebelumnya, lihat dulu karena di situ banyak trik cepat yang sudah dibahas ya. Silakan kalian lihat di playlistnya. Oke, sampai sini aja pembahasannya. Kalau kalian suka dengan trik cepat ini, silakan kalian like videonya, kemudian share ke teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa subscribe, kemudian aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, sampai sini saja pembahasannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat belajar.